Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu alat analisis yang sangat populer dalam dunia bisnis. Apalagi kalau bukan analisis SWOT. Nah, mungkin banyak dari kita sudah sering mendengar istilah ini. Tapi teman-teman tahu nggak bahwa analisis SWOT bukan hanya sebuah teori, tetapi juga sebuah metode yang dapat membantu kita dalam memahami dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Nah, teman-teman, dalam dunia bisnis yang penuh dengan dinamika dan perubahan, pemahaman kita baik dari kekuatan, kelemahan, maupun ancaman, peluang. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi kita harus paham tentang 4 elemen itu. Nah, analisis SWOT adalah cara terbaik kita untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang posisi bisnis teman-teman di pasar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami mengapa analisis SWOT itu begitu penting. A few moments later. Nah, apakah teman-teman sedang merintis bisnis kecil, bekerja di perusahaan besar, atau mengelola proyek tertentu? Teman-teman tahu nggak, SWOT ini juga bisa membantu teman-teman untuk menyusun strategi yang lebih tepat. Nah, ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana tentang manfaat, kekuatan, dan peluang. Nah, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin dihadapi. Nah, tanpa pemahaman yang baik tentang situasi internal dan eksternal bisnis kita, membuat keputusan strategi akan terasa seperti menebak-nebak. Nah, oleh karena itu, analisis SWOT berfungsi sebagai panduan yang akan membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan data yang valid. Nah, analisis SWOT ini memiliki tujuan utama, yaitu membantu posisi bisnis atau proyek di dalam konteks yang lebih luas. Nah, dengan demikian, kita dapat menyusun strategi yang lebih fokus, efisien, dan relevan dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini ada beberapa manfaat utama dari analisis SWOT, yaitu yang pertama itu memahami kekuatan dan kelemahan internal. Nah, dengan analisis SWOT teman-teman, kita dapat mengetahui di mana letak kekuatan bisnis dan apa yang menjadi kelemahan internal yang perlu diperbaiki. Nah, yang kedua itu dengan analisis SWOT kita bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman. SWOT juga memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana faktor eksternal seperti kondisi pasar dan pesaing dapat mempengaruhi bisnis kita. Nah, yang ketiga itu menyusun strategi berdasarkan analisis data. Nah, setelah kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran, baik itu untuk pertumbuhan, diversifikasi, atau bertahan dalam persaingan. Nah, dalam video ini kita akan membahas 2 subtopik teman-teman. Yang pertama itu penjelasan tentang analisis SWOT. Nah, kita akan menjelaskan lebih detail tentang setiap elemen dalam SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, saya juga akan memberi contoh-contoh nyata untuk memudahkan teman-teman untuk paham. Lalu subtopik yang kedua, kita akan membahas tentang proses penyusunan matriks SWOT. Nah, kita akan melihat bagaimana menyusun matriks SWOT dari awal hingga akhir. Saya juga akan menjelaskan langkah-langkah praktis yang dapat teman-teman terapkan untuk menggunakan matriks SWOT untuk strategi pengambilan keputusan. Nah, saat kita membahas analisis SWOT, kita akan menyadari teman-teman bahwa alat ini tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga sangat relevan bagi pengusaha kecil atau organisasi nirlaba, serta juga untuk proyek individu teman-teman. Nah,
Karena itulah pemahaman SWOT bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis teman-teman di tengah persaingan yang ketat. Nah, jadi mari kita mulai melihat lebih banyak tentang apa sih itu analisis SWOT dan bagaimana alat ini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam bisnis atau organisasi yang teman-teman sedang kelola. Jadi tonton video ini sampai akhir, jangan di skip karena ilmunya sangat bermanfaat dan sayang untuk dilewati teman-teman. Jadi lihat sampai akhir ya. Dadah. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang analisis SWOT teman-teman. Sebenarnya apa sih analisis SWOT itu? Ada yang tahu nggak? Nah, SWOT itu adalah singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat itu ancaman. Nah, ini merupakan sebuah metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi 4 elemen penting dalam bisnis atau organisasi, yaitu kekuatan, kelemahan yang bersifat internal, serta peluang dan ancaman yang bersifat eksternal. Nah, teman-teman, secara umum analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan, produk atau proyek yang sedang dijalankan. Nah, dengan memahami elemen-elemen tersebut, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Juga metode ini sangat berguna dalam berbagai situasi, mulai dari perencanaan strategi bisnis, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kinerja. Nah, mari kita pahami setiap elemen dalam analisis SWOT. Poin pertama itu ada kekuatan. Kekuatan adalah aspek-aspek positif yang dimiliki oleh bisnis atau organisasi yang memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Nah, faktor kekuatan ini biasanya merupakan hal-hal internal yang dapat dikendalikan seperti keahlian khusus, sumber daya yang unik, atau proses operasional yang efisien. Nah, contohnya itu teman-teman, jika teman-teman memiliki perusahaan yang memproduksi makanan, Contohnya itu teman-teman, jika teman-teman memiliki perusahaan yang memproduksi makanan organik, kekuatan teman-teman mungkin adalah penggunaan bahan yang berkualitas tinggi dan segar. Nah, atau jika teman-teman berada di sebuah industri teknologi, nah mungkin kekuatan teman-teman adalah inovasi produk yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Nah, untuk mengidentifikasi kekuatan ada beberapa. Nah, untuk mengidentifikasi kekuatan, teman-teman harus tahu nih, apa yang membuat bisnis teman-teman lebih baik dari orang lain. Lalu keunggulan utama apa yang Anda miliki dibandingkan pesaing, serta apa yang diakui oleh pelanggan tentang bisnis teman-teman. Nah, saya akan memberi 4 contoh. Di sini ada contoh kekuatan, yaitu brand yang kuat dan sudah dikenal luas. Yaitu adalah sebuah kekuatan ya. Lalu yang kedua itu sumber daya finansial yang stabil, lalu produk dengan kualitas yang konsisten, serta tim yang memiliki keahlian tinggi dan mendaftar. Nah, lalu yang kedua itu ada kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan bagi bisnis, yang juga merupakan faktor internal teman-teman. Nah, kelemahan dapat membatasi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu, mengenali kelemahan secara dini adalah langkah penting agar kita bisa memperbaiki dan meminimalkan dampaknya. Nah, misalnya dalam bisnis retail, kelemahan bisa berupa pelayanan pelanggan yang lambat atau kurangnya kemampuan untuk beradaptasi dengan tren digital.
Nah, dengan menyadari kelemahan ini, perusahaan bisa segera mengambil tindakan nih, seperti meningkatkan pelatihan untuk karyawannya atau berinvestasi dalam teknologi yang lebih baik. Nah, untuk mengidentifikasi kelemahan, teman-teman harus tahu nih di mana posisi di mana posisi bisnis Anda lebih lemah dibanding pesaing. Lalu, faktor internal apa yang menghambat kemajuan bisnis, serta bagian mana dari operasional bisnis yang perlu diperbaiki. Nah, contoh kelemahannya itu ada kurangnya inovasi produk atau layanan. Kelemahan ini bisa ditingkatkan ya, bisa diperbaiki karena inovasi itu bisa dikembangkan lagi. Lalu ada sistem manajemen yang kurang efisien dan modal yang terbatas untuk ekspansi. Nah, serta kurangnya pengenalan merek di pasar baru. Nah, lalu yang ketiga itu ada peluang, teman-teman. Di mana peluang itu adalah faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis jika dimanfaatkan dengan baik. Nah, peluang ini biasanya muncul dari perubahan pasar, kemajuan teknologi, perubahan regulasi, atau tren konsumen yang baru, teman-teman. Nah, mampu mengidentifikasi dan merespon peluang secara cepat dapat membantu bisnis teman-teman tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, misalnya nih, jika ada peningkatan permintaan terhadap produk ramah lingkungan, nah, bisnis yang memproduksi barang-barang berkelanjutan dapat memanfaatkan tren ini untuk memperluas pangsa pasar mereka. Nah, untuk mengidentifikasi peluang, teman-teman harus tahu nih, apa saja sih tren yang sedang berkembang di industri teman-teman. Lalu, apakah ada segmen pasar baru yang belum terjangkau? Serta adakah perubahan teknologi yang dapat membantu efisiensi atau inovasi? Nah, contoh peluang teman-teman itu ada pasar baru yang belum dibuka oleh pesaing, lalu kemajuan teknologi yang bisa menurunkan biaya produksi, lalu perubahan regulasi yang mendukung bisnis teman-teman, serta tren konsumen yang sesuai dengan produk atau layanan teman-teman. Nah, yang keempat itu ada ancaman, di mana ancaman itu adalah faktor eksternal yang dapat merugikan bisnis atau menghambat kemajuan. Nah, ancaman bisa berasal dari banyak hal, teman-teman, seperti pesaing yang lebih kuat, perubahan ekonomi yang drastis, atau regulasi pemerintah yang tidak mendukung. Nah, mengetahui ancaman di awal memungkinkan perusahaan untuk mengambil tindakan nih untuk pencegahan. Nah, misalnya jika Anda menjalankan bisnis restoran, ancaman bisa datang dari tren makanan cepat saji yang lebih murah atau munculnya kompetitor baru dengan layanan yang lebih cepat dan murah. Nah, untuk mengidentifikasi ancaman, teman-teman harus tahu nih, apa saja sih hal eksternal yang dapat menghambat bisnis teman-teman? Lalu, bagaimana sih pesaing mempengaruhi kinerja teman-teman? Serta adakah perubahan ekonomi atau regulasi yang perlu diwaspadai? Nah, contoh ancaman itu, teman-teman, yang pertama, munculnya pesaing baru dengan inovasi yang lebih baik. Yang kedua itu krisis ekonomi yang mengurangi daya beli konsumen. Lalu yang ketiga itu perubahan regulasi yang memperketat operasional bisnis. Lalu yang terakhir itu perkembangan teknologi yang membuat produk atau layanan Anda ketinggalan zaman. Nah, analisis SWOT teman-teman tidak hanya berhenti pada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lebih penting dari itu, analisis ini bertujuan untuk membantu kita menyusun strategi yang lebih baik. Nah, strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT biasanya mencakup langkah-langkah yang memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang,
serta memperbaiki kelemahan agar dapat mengatasi ancaman atau bahkan mengubah ancaman menjadi peluang baru. Nah, sebagai contoh analisis nyata teman-teman, perusahaan Apple atau Samsung sering melakukan SWOT sebelum mereka meluncurkan produk baru. Nah, mereka tidak hanya memikirkan inovasi teknologi, tetapi juga mempertimbangkan nih faktor eksternal seperti tren konsumen dan persaingan di pasar global. Nah, dengan analisis SWOT, mereka bisa menyusun strategi yang kuat serta memaksimalkan peluang sekaligus melindungi diri dari ancaman persaingan. Nah, pada akhirnya teman-teman, analisis SWOT memberikan gambaran yang menyeluruh tentang posisi bisnis teman-teman. Dengan memahami elemen-elemen ini, nah teman-teman dapat merancang strategi yang lebih terarah serta baik untuk memperkuat aspek internal maupun merespon faktor eksternal yang terus berubah. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses penyusunan matriks SWOT dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk membuat keputusan yang strategis. Masih betah kan di video aku? Jangan kemana-mana ya. Nah, setelah kita memahami apa itu analisis SWOT teman-teman, dan setiap elemen yang terlibat, sekarang saatnya kita membahas bagaimana cara kita menyusun matriks SWOT secara efektif. Nah, apa sih matriks SWOT itu teman-teman? Apakah itu matematika? Matriks seperti matematika? Tentu tidak. Nah, matriks SWOT itu adalah representasi visual yang membantu kita mengorganisir dan menganalisis informasi yang telah kita kumpulkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, ini adalah langkah praktis teman-teman, praktis banget, tapi sangat penting untuk menyusun strategi yang efektif. Nah, langkah yang pertama itu sebelum kita memulai menyusun matriks SWOT, kita perlu mengumpulkan data yang relevan teman-teman. Nah, ini termasuk informasi tentang perusahaan, produk, industri, serta tren pasar ya. Nah, proses pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui berbagai metode seperti survei pelanggan, analisis pesaing, serta wawancara dan studi literatur. Nah, teknik pengumpulan data itu ada 4 yang seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama itu survei pelanggan, di mana kita itu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan tentang produk dan layanan yang kita berikan. Lalu yang kedua itu analisis pesaing, di mana kita melakukan analisis terhadap pesaing untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Yang ketiga itu wawancara tim internal. Nah, kita mengadakan diskusi nih dengan tim internal untuk mendapatkan pandangan tentang kekuatan dan kelemahan bisnis. Nah, yang terakhir itu studi literatur, di mana kita membaca laporan industri dan artikel terkait untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Yang kedua itu setelah kita data terkumpul teman-teman, kita akan mulai menyusun matriks SWOT. Nah, matriks ini biasanya dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, masing-masing itu mewakili satu elemen dari SWOT. Anda bisa menggunakan kertas, papan tulis, atau software khusus untuk visualisasi seperti spreadsheet atau aplikasi presentasi. Nah, format matriksnya itu di kuadran kekuatan itu di bagian atas kiri. Nah, tuliskan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua itu di kuadran peluang, itu di bagian atas kanan teman-teman, catat peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan. Lalu di kuadran kelemahan itu di bagian bawah kiri. Nah, masukkan kelemahan-kelemahan yang ada.
Lalu kuadran ancaman itu berada di bagian bawah kanan. Tuliskan ancaman-ancaman yang mungkin teman-teman akan hadapi. Nah, ini nanti di akhir saya kasih contoh visual matriks SWOT-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus nonton sampai akhir biar bisa melihat contoh matriksnya. Nah, setelah kita membuat matriks teman-teman, langkah selanjutnya apa sih? Nah, langkah selanjutnya kita mengisi setiap kuadran dengan informasi yang telah kita kumpulkan. Udah dibuat nggak diisi, ngapain? Bercanda. Nah, inilah proses yang harus dilakukan dengan cermat teman-teman ya, jangan asal-asal. Karena setiap elemen harus didasarkan pada fakta dan data yang kuat. Nah, aku punya tips nih untuk mengisi matriks. Teman-teman boleh ikuti. Yang pertama itu di kekuatan. Nah, fokus pada keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing seperti teknologi inovatif atau loyalitas pelanggan. Nah, di bagian kelemahan itu, teman-teman harus jujur nih dalam mengidentifikasi kelemahan, bahkan jika hal ini terasa sulit, ya. Misalnya mungkin ada masalah nih dengan rantai pasokan atau tingkat pelayanan yang kurang memadai. Nah, di bagian peluang itu, teman-teman harus melihat keluar organisasi dan mengidentifikasi nih, ada nggak sih tren pasar atau regulasi baru atau perubahan perilaku konsumen yang dapat dimanfaatkan. Nah, di ancaman itu kita memperhitungkan nih faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis seperti persaingan ketat atau membatasi perekonomian. Nah, setelah matriks ini diisi, teman-teman, saatnya kita menganalisis nih informasi tersebut dan menyusun strateginya. Nah, disinilah nilai dari matriks SWOT itu muncul ya, menonjol. Nah, teman-teman dapat mencari hubungan antara elemen-elemen tersebut untuk menentukan langkah-langkah strategi yang harus diambil. Nah, ini ada beberapa contoh strateginya, di mana kita dapat menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Nah, contohnya itu jika Anda memiliki produk berkualitas tinggi dan ada tren peningkatan permintaan untuk produk tersebut, nah strategi bisa fokus pada peningkatan pemasaran. Lalu yang kedua itu strateginya itu mengurangi kelemahan untuk menghadapi ancaman. Dimana jika Anda memiliki kelemahan dalam layanan pelanggan dan ancaman dari pesaing dengan layanan yang lebih baik, maka strategi dapat diarahkan untuk meningkatkan pelatihan karyawan dalam pelayanan pelanggan. Lalu yang terakhir itu memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman teman-teman. Jika teman-teman itu memiliki reputasi yang kuat di pasar ya kan, nah gunakan hal ini untuk membangun loyalitas pelanggan dan melawan ancaman dari pesaing baru begitu. Lalu setelah strategi disusun nih, apalagi sih yang harus kita lakukan? Ya, penting dong setelah kita susun strategi itu, kita harus mengimplementasikannya dan menyebarkan hasilnya. Nah, tindak lanjut secara berkala terhadap strategi yang telah dibuat sangat penting untuk memastikan bahwa strategi tersebut tetap relevan dan efektif. Nah, Anda juga perlu nih melakukan analisis SWOT secara rutin karena kondisi pasar dan faktor internal dapat berubah seiring waktu, teman-teman ya. Jadi analisis SWOT itu bukan hal yang mutlak, jadi harus direvisi setiap waktu seiring berjalannya waktu. Anjay. Nah, dari proses ini teman-teman, kita melihat bahwa
menyusun matriks SWOT adalah langkah penting dalam merencanakan dan memulai strategi bisnis. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah sistematis ini, teman-teman dapat memanfaatkan analisis SWOT untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas, ini cuma 2 subtopik ya teman-teman. Nah, kita akan melihat visualisasi matriksnya ya. A few moments later. Nah, teman-teman, ini adalah contoh matriks SWOT-nya. Kita bisa menyusun strategi berdasarkan matriks SWOT, teman-teman. Dimana di situ akan ada strategi SO, Strengths, Opportunities. Dimana itu strategi ini menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. SO ya teman-teman, SO yang itu. Nah, misalnya nih, jika bisnis Anda memiliki keunggulan dalam inovasi produk dan pasar yang sedang berkembang, Anda bisa memperkenalkan produk baru yang memanfaatkan tren pasar tersebut. Lalu di situ juga ada strategi WO, Weakness Opportunities, yaitu strategi ini fokus pada memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Misalnya nih, jika teman-teman memiliki kelemahan dalam distribusi, tetapi ada peluang untuk memperluas pasar baru, nah teman-teman dapat bekerja sama dengan distributor eksternal untuk memanfaatkan peluang tersebut. Lalu di situ juga ada strategi ST, Strengths dan Threats. Nah, strategi ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Misalnya tuh jika ada pesaing baru yang masuk ke pasar, tetapi bisnis Anda memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi. Nah, Anda dapat fokus pada peningkatan layanan pelanggan untuk mempertahankan pelanggan Anda. Nah, lalu yang terakhir di situ ada strategi WT, yaitu Weakness Traits, di mana strategi ini mencoba meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, misalnya nih, jika bisnis Anda kekurangan modal dan menghadapi ancaman dari pesaing besar, Anda mungkin perlu mencari investor atau mengurangi biaya operasional untuk bertahan, teman-teman. Nah, teman-teman, nggak kerasa banget kita udah berada di ujung video. Udah di ujung. Nah, sebagai penutup, mari kita rekap semua yang telah kita bahas hari ini di video ini ya. Yang pertama itu kita telah menjelaskan tentang analisis SWOT, yaitu alat yang sangat berharga untuk membantu kita memahami posisi bisnis kita di pasar. Nah, dengan membagi informasi ke dalam 4 elemen, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman, nah, kita bisa nih mendapatkan gambaran menyeluruh tentang situasi internal dan eksternal yang dihadapi oleh bisnis. Nah, melalui analisis yang sistematis, kita tidak hanya mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis. Nah, kita juga dapat merumuskan strategi yang lebih efektif, baik untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang sudah ada, maupun untuk memperbaiki kelemahan dan menghadapi ancaman. Nah, hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih informatif, dan berbasis data. Nah, saya mendorong teman-teman untuk segera menerapkan analisis SWOT dalam bisnis atau proyek teman-teman. Nah, luangkan waktu untuk mengumpulkan data yang relevan dan segera menyusun matriks SWOT yang mencerminkan kondisi nyata dari usaha teman-teman. Ya, ingat teman-teman ya, bahwa ini adalah alat yang dinamis dan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam bisnis dan pasar,
Maka teman-teman juga perlu melakukan evaluasi dan revisi secara berkala. Seperti yang saya sampaikan di video di atas, video tadi. Nah, saya harap video ini memberikan wawasan nih yang berguna dan mendorong teman-teman untuk memanfaatkan analisis SWOT sebagai bagian dari strategi teman-teman, strategi bisnis tentu saja. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang posisi teman-teman, teman-teman dapat mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Nah, sebelum kita akhiri nih, saya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman teman-teman dengan analisis SWOT. Apakah Anda sudah pernah menggunakan alat ini dalam bisnis Anda? Nah, apa sih tantangan yang teman-teman hadapi? Saya ingin kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Nah, terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses selalu menyertai teman-teman dalam setiap langkah bisnis yang teman-teman ambil. Saya Najmi Setelah Putri mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.